Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Masih di React.js di proyek aplikasi restoran bagian yang ke-31. Kita akan belajar tentang custom hook. Kita akan langsung ke materinya saja. Kita akan membaca beberapa function yang ada di dalam kategori ini ke dalam beberapa potongan. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai hook. Kita akan buat dulu di dalam src ini. Src, klik kanan, kita bikin new folder. Dan kita akan beri nama dia sebagai hook. Kemudian di dalam hook ini saya akan menggunakan klik kanan, kemudian new file. Saya akan buat file namanya adalah useget.js. Useget.js ini akan kita gunakan sebagai hook untuk proses get data. Kemudian kita tulis rfc, kita enter. Nah, ini useget. Di dalam useget ini kita akan memindahkan di dalam kategori ini yaitu fetch data. Kita akan gunakan di dalam ini, kita akan importkan dulu yaitu use state dan use effect. Dari dalam ini kita akan copy saja, copy, klik kanan kemudian copy, taruh di dalam useget ini kita akan ganti. Kemudian ini React-nya akan kita hapus, jadi kita tidak akan menggunakan ini, kita akan menggunakan use state dan use effect saja. Kemudian di dalam kategori ini saya akan pindahkan isi ini, set isi. Ini saya akan copy, ini saya akan komen dulu. Kontrol, nah ini. Kemudian saya akan pindahkan ke dalam useget, taruh di atasnya return ini. Seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan copy yang bagian ini. Copy. Kita komen dulu, kontrol garis miring. Kemudian saya akan pindahkan ini ke dalam sini. Saya akan pindahkan. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah saya akan pindahkan lagi yang use effect ini. Kemudian saya kontrol C. Yang ini saya akan komen. Saya pindahkan ke dalam bawahnya ini. Nah, ini. Jadi ada fetch data, ada use effect, fetch data, kemudian ini adalah isi. Isi kita sudah pindah-pindahkan, yang ini sudah kita komen. Berarti sekarang fetch datanya sudah kita pindahkan ke tempat yang lain. Ini sudah enggak ada, ini sudah kita komen. Nanti kalau sudah jalan baru akan kita hapus seperti ini. Kemudian kita akan importkan untuk link. Link ini kita akan ganti dalam sini URL variabel, dan yang ada di dalam ini kita akan ganti dengan URL. Kemudian untuk penggunaan dari link ini kita akan importkan. Jadi import. Kemudian di dalam sini ini sama dengan yang ada di dalam sini. Ini kita akan copy saja. Copy supaya dia dapat untuk menjalankan ini. Jadi ini akan kita paste saja dalam sini. Kita cek posisinya apakah sudah benar. Kita garis miring, nah ini sudah betul link, jadi ini akan dipakai untuk ini. Sekarang kita sudah mendapatkan useget dari dalam sini. Berikutnya adalah kita akan gunakan di dalam kategori ini, di dalam sini. Saya akan tambahkan, nah ini kita ekspor dulu, ekspor untuk ini, ekspor untuk isi. Jadi return ini saya akan hapus, kemudian ini kita kasih array isi untuk mengeksporkan isi ini supaya ini keluar menggunakan return ini isi. Jadi mengeluarkan isi dari ini keluar dari useget ini. Kemudian di dalam kategori ini tinggal kita buat const, kemudian kita isi yaitu isi, kemudian kita buat set isi. Nah, isi saja. Karena set isinya sudah di sana, kemudian kita ambil yaitu use. Ini kita akan importkan di bawahnya sini imr. Nah, ini kita akan ganti yang ada di dalam sini yaitu useget. Nah, fromnya ini akan kita hapus, kita ganti titik. Kemudian seperti ini kita cari hook, kemudian kita cari useget. Nah, useget
Di dalam sini kita ambil isi, kita gunakan yaitu use get. Kemudian sini kita isi dengan URL seperti yang ada di dalam sini. Dia butuh URL supaya ngisi ke dalam link dari sini. Berarti di dalam sini kita tambahkan yaitu kategori. URL-nya adalah kategori seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita ke browser, dalam sini kita refresh. Nah, ini dia tetap jalan. Contoh, saya masukkan lagi snack, kita isi snack, kita submit, dia tetap jalan. Nah, karena dia tetap jalan, berarti yang ada di dalam sini bisa kita hapus. Ini kita akan hapus, yang ini juga kita akan hapus, kemudian yang di dalam sini akan kita hapus. Nah, ini kita sudah berhasil membuat dari hook. Saya akan ulangi lagi, cara membuat dari hook adalah kita buat dulu sebuah hook. Cara penggunaannya ini kita tambahkan dengan use. Use ini awalan untuk sebuah hook, use, kemudian di dalam sini isinya kita sudah membuat sebelumnya di dalam kategori ini, tinggal kita pindahkan supaya ketika kita punya ini hook ini nanti bisa kita gunakan untuk menu-menu yang lain. Jadi kita bisa pakai untuk menu-menu yang lain. Jadi misalnya nanti di dalam menu ini nanti kita tinggal pakai saja yaitu menu. Nanti kita tinggal mengganti, jadi tinggal panggil saja dengan cara cons isi kemudian use get / menu. Nah, nanti di video berikutnya kita akan lebih mudah untuk cara penggunaan dari use get ini. Ini kita pakai sebagai contoh. Sebelumnya dalam layout kita sudah bikin seperti ini, get, kemudian kita juga bikin post, kemudian kita juga bikin show, kemudian kita bikin update. Nah, ini kita bikinnya di dalam JavaScript. Nah, nanti di materi ini kita bikin ini sebagai hook. Hooknya ini sama kayak gini. Nanti cara kerjanya, jadi tinggal panggil-panggil saja. Nanti kita panggil get seperti ini. Jadi di dalam hooknya ini kita sudah bikin yang pertama adalah use get. Jadi use get ini sama seperti get yang tadi. Nanti ini bisa kita pakai untuk menu-menu yang lain. Jadi kita tidak perlu membuat ini berulang-ulang, tinggal panggil saja hooknya. Kemudian kita ganti ketika dipanggil itu dengan penamaan dari URL-nya. Nah, itu saja materi tentang hook. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.